This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Educational Podcast pada sesi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang hak hukum perdagangan internasional yang pernah saya sampaikan, yang saya integrasikan dengan perkembangan sejarah atau sejarah perkembangan dari hak kekayaan intelektual. Kenapa saya pada sesi pertama itu gabung atau mengintegrasikan hak kekayaan intelektual dengan hukum perdagangan internasional? Karena hampir sebagian besar atau lebih dari 90% objek yang diperdagangkan dalam kegiatan hukum perdagangan internasional itu bersumber dari kekayaan intelektual manusia. Jadi pertukaran sumber daya itu berbasis pada produk-produk kekayaan intelektual. Nah, lalu ketika saya menelusuri sejarah perkembangannya, hak kekayaan intelektual itu juga bisa berkembang dengan pesat karena support oleh sistem perdagangan internasional yang merupakan kesepakatan global, ya, di mana negara-negara di seluruh dunia itu bersepakat untuk menggunting seluruh hambatan di dalam arus perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan, ya, di seluruh dunia, termasuk yang diperdagangkan itu adalah objek-objek yang bersumber dari kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, keanekaragaman hayati, dan sistem tata letak terpadu atau integrated circuits. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam sesi ini saya akan memfokuskan, ya, substansi yang terkait dengan hukum perdagangan internasional. Ketika kita bicara tentang hukum perdagangan internasional, tentunya supaya kita memiliki kesamaan atau cara pandang yang sama tentang konsep-konsep dasar dari hak atau hukum perdagangan internasional itu, maka perlu sekali kita mengetahui apa yang menjadi konsep dasar, ya, atau apa konsep dasar dari hukum perdagangan internasional itu. Nah, secara teoretik dapat dikatakan bahwa hukum perdagangan internasional itu adalah serangkaian norma-norma hukum yang memberikan perlindungan hukum atau yang mengatur seluruh aktivitas perdagangan manusia, ya, seluruh aktivitas perdagangan manusia, ya. Jadi ketika awalnya itu hanya yang diatur itu perdagangan saja, perdagangan secara umum dan hak-hak dan kewajibannya, maka di dalam perkembangannya, ya, yang diatur itu juga itu berkaitan dengan badan-badan hukum atau badan-badan usaha yang ikut berinteraksi atau bertransaksi di dalam kegiatan perdagangan tadi. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat, ya, di sini seluruh peraturan-peraturan, baik itu peraturan yang terkait dengan perdagangan maupun peraturan-peraturan tambahan lainnya yang mengatur, ya, seluruh aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum, ya, baik dalam lintas, ya, khususnya di sini lintas negara atau dalam konteks antar negara, ya, dalam antar negara. Nah, tetapi ada juga kita melihat bahwa yang diatur itu adalah isu-isu yang terkait dengan kegiatan perdagangan di dalam tataran nasional, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tataran nasional itu juga menerima investasi atau dana, ya, atau modal itu dari perusahaan-perusahaan asing. Di dalam konteks itu sebetulnya hukum perdagangan internasional itu juga mengatur seluruh kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum atau dunia usaha itu, baik dalam tataran lokal, nasional, regional maupun internasional. Nah, berdasarkan konsep dasar tadi, kita dapat mengelaborasi atau
mendekonstruksi beberapa elemen-elemen penting di dalam konsep tentang hukum perdagangan internasional tadi. Yang pertama itu adalah apa yang menjadi subjek tadi. Ya, jadi di situ ada kita bicara tentang pertama hukum dasar ya, hukum dasar. Ya, hukum yang terkait dengan hukum perdagangan internasional, hukum yang mengatur tentang perdagangan. Kemudian yang kedua, siapa yang diatur? Itu subjeknya dan objeknya yang diatur. Jadi subjeknya itu adalah orang maupun badan-badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Termasuk BUMN juga di sana yang diatur di dalam kegiatan perdagangan internasional tadi. Kemudian yang selanjutnya itu objeknya. Kita lihat objek dari perdagangan internasional itu juga mencakup hampir seluruh aktivitas, ya, hampir seluruh sumber daya yang memiliki nilai. Jadi kalau di dalam konsep properti, jadi kita bicarakan objek dari hukum perdagangan internasional itu adalah properti. Properti itu adalah sumber daya yang bernilai. Jadi sumber daya yang memiliki nilai di situ, itu secara teoretik. Setiap sumber daya yang memiliki nilai itu adalah properti. Nah, sumber daya itu bisa dalam bentuk benda-benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Benda atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Benda atau barang yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tangible maupun yang intangible. Nah, benda-benda yang intangible itu seperti yang kita lihat di dalam rezim hak kekayaan intelektual. Misalnya seperti produk-produk yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu bisa diklasifikasi ke dalam dua bagian besar. Baik itu ada hak cipta maupun hak milik industri. Hak cipta itu mencakup seluruh produk-produk yang lahir dari kekayaan atau kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hak milik industri itu adalah seluruh norma-norma, karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi. Nah, jadi di sini kita melihat dibagi ya, ada hak cipta itu berdasarkan konvensi WIPO. Yaitu tahun 1967 itu dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual itu secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam hak cipta dan hak milik industri. Nah, yang masuk dalam hak milik industri itu adalah seluruh karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi seperti paten, kemudian merek, desain, industri, rahasia dagang, ya, plan varieties dan trade tata letak terpadu, sistem tata letak terpadu atau integrated circuits. Nah, melihat luasnya ya dan ruang lingkup ya, luasnya ruang lingkup dari objek yang diperdagangkan dalam hukum perdagangan internasional itu, maka ini perlu diatur ya. Mengapa perlu pengaturan ini? Sebab tujuannya itu untuk menjamin adanya arus barang dan jasa itu berjalan lancar sehingga tidak memenuhi tidak ada hambatan ya, tidak ada hambatan di dalam pendistribusiannya itu. Dengan tidak adanya hambatan, dengan pengguntingan hambatan, baik hambatan tarif maupun hambatan kebijakan-kebijakan teknis ya di bidang perdagangan itu, pemerintah atau siapapun itu dapat melakukan akses ya atas barang-barang itu dengan harga yang lebih murah, yang affordable, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi tujuan utama dari hukum perdagangan internasional ya itu adalah tujuannya untuk menggunting seluruh hambatan ya atau problem ya di dalam pendistribusian barang dan jasa ya. Dengan adanya pengguntian hambatan itu diharapkan pemerintah dapat menekan atau dapat mendistribusikan barang itu dengan harga yang lebih murah dan kualitas barang yang lebih bagus. Ini idealnya sebetulnya. Nah, kenapa sehingga perlu diatur? Nah, jadi pengaturan ini juga sekaligus menjadi sumber hukum di dalam perdagangan internasional.
Ya, kita melihat architecture of regulation di dalam kegiatan perdagangan internasional itu. Bisa kita lihat di dalam tataran internasional, regional maupun nasional. Ya, misalnya kita melihat sumber hukum atau aturan-aturan yang standar di dalam hukum internasional yang berlaku di seluruh dunia. Itu sebagaimana yang disepakati di dalam putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1994. Mana dalam putaran Uruguay Round itu para peserta negara-negara penanda tangan itu telah menghasilkan kesepakatan yang disebut General Agreement on Trade and Tariffs atau disingkat GATT. Nah, General Agreement on Trade and Tariffs ini merupakan sekumpulan perjanjian-perjanjian internasional, ya, perjanjian perdagangan umum. Ya, perjanjian umum yang terkait dengan perdagangan dan tarif. Itu mencakup 15 perjanjian, ya. Baik itu, ya, misalnya ada perjanjian yang terkait di bidang investasi seperti Trade Related Investment Measures. Kemudian ada perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, ya, Trade Related Intellectual Property Rights. Kemudian ada perjanjian yang terkait dengan peredaran barang dan jasa. Nah, kemudian ada barang dan jasa ini adalah penjualan barang dan jasa. Salah satu kesepakatan yang diatur di dalam General Agreement on Trade and Tariffs tadi. Ada juga yang berkaitan dengan pengiriman barang atau transportasi, ya, khusus untuk pengadaan pembelian atau penjualan barang-barang seperti hasil-hasil bumi, hasil-hasil pertanian, kemudian hasil-hasil kehutanan, hasil-hasil kelautan dan perikanan. Itu juga disepakati. Jadi itu dalam bentuk real atau tangible outputs atau tangible things. Sedangkan dalam bidang jasa seperti lembaga keuangan, ya, perbankan dan pembiayaan itu juga diatur. Kenapa diatur pembiayaan itu? Karena negara-negara itu di satu sisi itu juga memerlukan dana di dalam pembangunan. Nah, dalam pembangunan karena dia memerlukan dana, dia ada kalanya negara itu membutuhkan pinjaman dari negara lain atau pinjaman dari lembaga-lembaga lain. Nah, pinjaman ini diatur di dalam kesepakatan bersama, ya, termasuk juga teknis, ya, di dalam pendistribusian pinjaman itu kepada masyarakat dalam rangka untuk melakukan pemberdayaan terhadap warga atau terhadap masyarakat atau rakyat yang ingin mengembangkan potensinya di bidang hukum, di bidang bisnis, ekonomi dan bisnis tadi. Jadi ada juga diatur lembaga pembiayaan, ya, lembaga perbankan, kegiatan perekonomian, ya, perdagangan dan pembiayaan tadi, ya, perbankan dan pembiayaan. Kemudian ada juga kegiatan perdagangan yang terkait dengan hasil-hasil bumi, ya, seperti yang diolah dari hasil-hasil tambang, ya, misalnya tambang emas, tambang tembaga, bauksit, nikel dan lain sebagainya. Itu tata niaga di dalam itu juga diatur dalam kesepakatan tadi. Ya, misalnya kalau di bidang pertanian seperti hasil pertanian, ya, misalnya ada cengkeh, pala, ekspor impor seperti itu, ya. Kemudian di bidang perikanan seperti lobster, ya, udang, ikan. Ini satu contoh. Juga arus transaksi di dalam kegiatan perdagangan itu diatur di dalam konteks hubungan perdagangan internasional, hukum perdagangan internasional. Nah, di sini kita sudah membicarakan, ya, tadi ada regulasi, ya, sumber hukum di tataran internasional itu adalah sebagaimana yang disepakati dalam Uruguay Round tadi. Jadi General Agreement on Trade and Tariffs, ya, yaitu bersumber dari kesepakatan atau perjanjian atau konvensi-konvensi internasional. Nah, secara teoretik di dalam teori hukum kita mengenal sumber hukum itu salah satunya selain undang-undang jurisprudensi, ya, dan doktrin juga ada disinggung adalah adanya
konvensi-konvensi atau traktat atau perjanjian-perjanjian yang disepakati antar negara. Jadi kita mengetahui perjanjian yang disepakati antar negara seperti sebagaimana yang disepakati di dalam General Agreement on Trades and Tariffs itu merupakan sumber hukum yang mengatur tentang 15 perjanjian perdagangan internasional yang saya sebutkan tadi. Ya, itu sangat banyak, nanti bisa dilihat dan lebih cermat lagi didiskusikan di dalam kelompok-kelompok pembelajar nanti yang akan khusus saya bentuk, kemudian kita presentasikan dan diskusikan bersama. Nah, kita sudah bicara kenapa sumber hukum itu disepakati. Itu sebetulnya sumber hukum tadi itu yang berkaitan dengan General Agreement itu tujuannya adalah untuk menggunting, tadi saya katakan, menggunting seluruh hambatan dan menjamin hambatan di dalam perdagangan. Tujuannya itu untuk menjamin agar arus barang dan jasa itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan sehingga masyarakat dimanapun dapat memperoleh akses terhadap barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan, yang dibutuhkan itu dengan harga yang affordable atau dengan harga yang terjangkau atau harga yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Itu idealnya. Hal ini memang kita tidak bisa sangkal bahwa Uruguay Round itu sebetulnya merupakan transformasi dari sistem perdagangan internasional yang diinisiasi itu sejak tahun 1914. Itu, kalau tidak salah itu setelah Perang Dunia Pertama itu tahun 1943. Jadi kenapa begitu? Karena melihat pengalaman sebelumnya, ya, ketika terjadi Perang Dunia Pertama, itu Perang Dunia Pertama itu berimplikasi terhadap stagnasi di dalam peredaran barang dan jasa, sehingga kematian atau ancaman terhadap kehidupan manusia itu lebih banyak disebabkan oleh stagnasi. Ini bukan karena tembakan senjata atau bom yang ditembakkan kepada pasukan perang atau masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil yang menjadi korban itu sebetulnya mati karena tidak ada akses. Ya, banyak yang mengalami kematian itu karena tidak ada akses atas makanan dan minuman, termasuk kesehatan, sarana sanitasi, fasilitas seperti air, obat-obatan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika perang, setiap negara ingin melakukan proteksi terhadap negaranya masing-masing untuk mengamankan cadangan atau sumber daya makanan, sumber daya minum, komponen-komponen yang digunakan untuk melanjutkan kehidupannya. Itu diproteksi. Dia tidak ada ekspor, tidak ada impor, sehingga di satu sisi ada satu negara yang memiliki keberlebihan, itu tidak bisa dimanfaatkan kelebihannya itu oleh negara yang berkekurangan. Karena tidak terdistribusinya barang dan jasa itu secara lancar atau seimbang, mengakibatkan terjadinya scarcity, kelangkaan di negara-negara tertentu. Akibatnya rakyat yang meninggal karena kescarsityan atau kelangkaan itu lebih banyak disebabkan karena tidak terdistribusi atau tidak ada akses atas makanan dan minuman, ya, atau obat-obatan, sanitasi, sarana prasarana untuk melanjutkan kehidupan secara normal karena perang tadi. Nah, melihat pengalaman seperti itu, negara-negara itu melakukan inisiasi, ya, negara-negara yang terlibat dan menderita karena perang itu mengambil inisiasi untuk membuat kesepakatan supaya arus barang dan jasa itu tidak terganggu walaupun terjadinya perang itu. Nah, ini yang mengakibatkan terus berlangsung sehingga kita bisa melihat, ya, salah satu derivat atau salah satu fondasi, ya, di dalam pembentukan perdagangan, sistem perdagangan internasional modern itu adalah pertemuan dalam Bretton Woods pada tahun 1943. Nah, di dalam pertemuan itu disepakati, ya, kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan perjanjian perdagangan, ya, untuk
tujuannya menjamin agar barang dan jasa itu bisa terdistribusi secara lancar sehingga dapat menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap barang-barang yang murah. Jadi kesepakatan itulah yang menjadi sumber hukum dalam tataran internasional. Ya, selain tentu banyak hal-hal yang lain. Misalnya kita lihat di tataran regional ada NAFTA. Ya, NAFTA itu North Atlantic Free Trade Area misalnya. Jadi perdagangan bebas ya, perjanjian perdagangan bebas untuk kawasan Amerika Utara, North American Free Trade Area. Itu seperti Meksiko, Amerika, Kanada dan seterusnya. Kemudian kita melihat ada AFTA ya. Itu di tataran regional, Asia Free Trade Area. Asia Free Trade Area itu agreement ya. Itu membuat semacam perjanjian perdagangan di kawasan Asia, perdagangan bebas di kawasan Asia. Kemudian kita lihat di negara-negara lain misalnya, ya apa yang kita cermati, apa yang kita lihat di negara-negara lain itu, misalnya di ASEAN, ada ASEAN Free Trade Area, seperti itu berlaku di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand ya. Kalau saya tidak salah ASEAN itu sudah beranggotakan 10 negara itu. Nah ini perlu sekali bagi kita untuk melakukan penataan dan penyeragaman terhadap standar di dalam tata cara perdagangan atau aktivitas ekonomi yang berlaku di kawasan ASEAN tadi. Sehingga dapat menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap harga-harga barang yang lebih murah, yang lebih bagus kualitasnya dengan harga yang sangat terjangkau dan seterusnya. Sehingga diharapkan akan dapat mendorong kemakmuran bagi masyarakat itu. Nah, ini ideal. Tetapi ada yang perlu saya ingatkan. Di dalam prakteknya tidak semudah seperti di dalam idealitas teori yang saya sampaikan. Karena banyak juga di dalam kenyataannya negara-negara yang kuat itu justru berusaha untuk membuat perdagangan bilateral, ya sehingga dia ingin melakukan semacam pengakuisisian atau katakanlah melakukan pendominasian ya terhadap semua aktivitas perdagangan di negara lain atau negara partnernya dia. Ya. Misalnya ya kita ambilkan satu contoh ya dalam kasus banyak ya misalnya bilateral agreement ya perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Amerika dengan negara-negara lain di bidang hak kekayaan intelektual. Para ahli itu sering beranggapan bahwa Amerika sengaja mengikat negara-negara lain untuk terlibat dalam perjanjian bilateral itu dengan tujuan untuk memberlakukan atau membuka pasar-pasar ya produk-produk intelektual Amerika itu di negara yang dia ajak melakukan penandatanganan tadi. Sehingga tidak ada negara lain yang ikut intervensi dengan mereka berdua. Ya, bilateral agreement ini bisa memberikan makna bahwa ekspansi yang dilakukan oleh negara yang kuat itu bisa mendominasi ya ekspansi itu diberlakukan terhadap negara partner yang melakukan interaksi dengan mereka di tataran perdagangan tadi. Nah, disinilah persoalannya itu bagaimana cara kita menggunakan kekuatan kebijakan perdagangan internasional itu agar masyarakat kita itu bisa terlindungi dari kepentingan nasionalnya, ya, terlindungi untuk memelihara kepentingan nasionalnya, sehingga tidak tereksploitasi atau tidak hanya semata-mata sebagai market bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang berasal dari negara-negara besar untuk menjadikan negara kita ini sebagai pasar semata, tapi harus ada timbal balik. Jadi ada keseimbangan antara produk-produk yang kita hasilkan ya dengan produk-produk yang kita konsumsi atau yang kita gunakan. Nah, tetapi ketika kita cermati di prakteknya, ya misalnya melihat banyak sekali tata niaga
dalam perdagangan internasional kita ini mengalami tantangan ya. Bahkan sering kita baca di media, banyak produk-produk yang seharusnya bisa kita hasilkan di Indonesia justru diimpor dari luar. Ya, misalnya seperti kita dengar ada sapi ya diimpor dari Amerika atau dari New Zealand. Kemudian ada bawang putih ya, kemudian bawang merah, jagung. Itu saya dengar bibit-bibitnya itu bisa kita impor dari luar. Kemudian ada garam yang kita impor dari luar. Bahkan pangan ya, jenis-jenis pangan lainnya itu ya seperti ayam kita sekarang impor dari Brazil karena kemarin sekitar 1 tahun yang lalu kalau tidak salah itu kita kalah di sidang World Trade Arbitrase di WTO, di mana kita dipaksa untuk membuka pasar ayam kita itu ya, sehingga terbuka kemungkinan untuk Brazil ya, bagi Brazil dalam mengekspor produk ayamnya itu ke Indonesia. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan akan menggerus potensi petani dan para pekerja di Indonesia yang sangat berpotensi untuk memelihara ayam untuk mencukupi kebutuhan nasional misalnya. Ya, kemudian garam ya, yang kita dengar dari hasil penelitian di mana pemerintah sudah mengimpor garam lebih dari 28 juta ton. Ya, rata-rata itu 28 juta ton per tahun. Nah, ini berimplikasi pada potensi garam nasional itu untuk berkembang karena hampir tidak ada harganya jadinya garam-garam yang diproduksi oleh petani kita. Kalau misalnya tidak ada keseimbangan antara apa yang menjadi tujuan pemerintah itu ya dengan upaya untuk melakukan pengoptimasian sumber daya itu, sehingga kalau dalam pandangan saya seharusnya pemerintah mengutamakan ya kepentingan nasional dulu, artinya mengoptimalkan potensi-potensi anak bangsa dalam mencukupi kebutuhan nasional. Apabila tidak tercukupi, baru kegiatan perdagangan internasional itu ditujukan sebagai komplementari. Bukannya itu yang didahulukan, kemudian yang di tingkat nasional itu baru dijadikan sebagai material untuk pelengkap. Bahkan kadang-kadang jarang kita temukan kasus-kasus di mana produk-produk yang dihasilkan oleh petani-petani kita itu tidak terjual. Ya, bahkan rendah harganya karena duluan didatangkan produk-produk impor ya yang didatangkan dari luar. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu kembali kepada basic ya mandatorinya itu. Apa mandat dasar dalam kegiatan kita berbangsa bernegara untuk mensejahterakan kepentingan umum ini. Itu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam bagian pembukaan alinea keempat itu jelas dia katakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka dibentuklah dan seterusnya. Artinya di sini salah satu tujuan pemerintah kita itu dibentuklah pemerintahan Indonesia yang berdasar Pancasila. Jadi tujuan pemerintah kita itu harusnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Ya, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum itu, kita bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dan semua potensi-potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan oleh anak-anak bangsa kita. Baru dengan menggunakan kebijakan perdagangan luar negeri itu, kita gunakan untuk melakukan penyempurnaan atau pencukupan atas kebutuhan nasional. Tapi mandat besar kita itu adalah the national interest ya yang harus diutamakan untuk pengembangan ekonomi nasional. Jadi membangun kemandirian ekonomi itu melalui potensi anak-anak bangsa. Ya, sehingga dengan demikian
kita bisa berpikir bahwa politik perdagangan luar negeri kita itu sebetulnya hanya sebagai complementary, bukan sebagai instrumen bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan hanya dari rente atau dari selisih impor atau selisih apa istilahnya harga ketika dia membeli di suatu daerah atau di suatu negara dengan harga murah, dia bisa menjual dengan harga yang cukup mahal di sini, atau bisa mendapatkan fee misalnya ya, untuk impor bawang, impor sapi, ya. Bahkan kita dengar sampai ada kasus-kasus yang melibatkan para pejabat negara atau petinggi partai politik, ya, atau pengusaha juga, ya, dalam konspirasi pengadaan barang, ya, atau hasil-hasil bumi yang terkait dengan hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan kita, menjadi catatan kita semua bahwa hukum perdagangan internasional itu seharusnya bisa kita gunakan sebagai instrumen untuk menyempurnakan upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi nasional yang bersandar pada kemandirian anak-anak bangsa. Jadi dalam konteks ini kita kembali kepada tujuannya itu. Kita ikut di dalam kegiatan perdagangan internasional itu untuk membuka akses kita bekerja sama dengan pihak luar supaya kita juga bisa mengoptimalkan produk nasional kita, bisa kita ekspor dan lain sebagainya. Tetapi dengan catatan, ya, kita bisa mengimpor hanya untuk melakukan pencukupan atau pelengkapan atau complementary additional resources istilahnya, sumber daya pelengkap, ya, sumber daya tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap atas kebutuhan nasional kita. Dengan demikian kita bisa memperkuat, ya, seluruh komponen bangsa kita dan bisa menggunakan, ya, perdagangan internasional itu sebagai instrumen dalam pengembangan kekuatan atau ketahanan nasional, terutama di bidang pangan tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Ini satu contoh, ya. Demikian bagaimana kita mempelajari bahwa konsep-konsep dasar hukum perdagangan internasional itu adalah, ya, seperti tadi saya katakan, dapat dipahami sebagai serangkaian norma-norma atau aturan, ya, termasuk aturan tambahan yang mengatur seluruh kegiatan perdagangan orang maupun badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam lintas negara, ya, mencakup seluruh aspek perdagangan manusia, seluruh nilai atau sumber daya yang memiliki nilai, ya, nilai ekonomi tentunya. Inilah kegiatan penuh, sehingga kita bisa elaborasi tadi, ada subjek-subjeknya, ada objek-objeknya, bentangan objeknya itu sangat luas, sehingga bisa kita lihat nanti di dalam pembahasan satu persatu, terutama nanti ketika saya akan membagi kelas khusus untuk hak hukum perdagangan internasional ini ke dalam beberapa kelompok yang akan saya tugaskan dalam melakukan diskusi, presentasi, diskusi dan report, ya, atas mata kuliah yang kita diskusikan ini. Untuk sementara pada sesi ini kita akan cukupkan karena waktu sudah 30. Saya sengaja men-split setiap sesi itu selama 30 menit untuk menstimulasi saudara-saudara, ya, peserta hukum perdagangan internasional itu dalam melakukan pembahasan atau mendiskusikan materi itu dengan timnya nanti. Jadi setiap 30 menit kita akan sesi. Ini adalah sesi hukum perdagangan internasional sesi kedua, ya, yang akan kita lanjutkan nanti dengan diskusi kelompok, presentasi dan laporan. Kemudian kita akan lanjutkan lagi pada sesi ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian saudara-saudara sekalian. Kita akan ketemu dan jumpa lagi pada sesi ketiga berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
This is the Learner Podcast for the True and Justice.